Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Agus. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Agus Fadila. Nurul Aga. Hadir ya. Naufal. Hadir. Rahma. Semuanya hadir ya. Baiklah. Pelajaran kita hari ini adalah kelas 4, tema 6, subtema 1, yaitu cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Semuanya di sini memiliki cita-cita, kan? Ada yang tidak memiliki cita-cita? Miliki, Bu. Memiliki ya. Bagus. Setelah pelajaran kita hari ini kita akan jadi lebih semangat menggapai cita-cita kita. Dan kita tahu tugas-tugas setelah menjadi seorang dokter misalnya. Nah, apakah ada yang ingin menjadi dokter? Dokter hewan atau dokter gigi? Nah, sekarang materi sebelumnya kita telah belajar tentang matahari dan alat dan tata surya. Nah, jadi kaitannya dengan pelajaran hari ini, kemarin kita telah belajar tentang matahari, manfaat matahari, tata surya. Sekarang kita akan belajar tentang siklus hewan dan bagaimana hewan itu berkembang, seperti itu. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan baik dan benar, mampu menyajikan hasil pengamatan puisi secara terperinci. Kita mampu membaca atau menuliskan, hasil dari teks yang kita bacakan atau yang telah dibagikan. Baiklah, kita mulai dulu ya. Sebelumnya Ibu bagi kalian menjadi per kelompok. Jadi di sini menjadi 1 atau 2 kelompok. Ibu akan membagikan sebuah puisi. Nyap. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Nyap. Sekarang kalian perhatikan puisi berikut. Kalian cermati puisi tentang cita-citaku. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Ibu tunggu. Silahkan berdiskusi dan amati puisi berikut. Apakah sudah? Apakah sudah diamati? Sudah, Bu. Nah, sekarang perwakilan kelompok silahkan presentasikan di depan tentang
pengamatannya tentang puisi ini. Silakan Agus. Perwakilan kelompok. Menerangkan tentang yang cita-cita jadi dokter, Bu ya. Ya, Bos. Menerangkan tentang cita-citanya jadi dokter atau yang mana, Bu? Baca tentang pengamatannya, tentang apa saja ciri-cirinya yang kami. Menurut saya, Ibu, cita-cita adalah harapan tertinggi yang sangat ingin diraih yang diupayakan dengan masuk daftar sekolah dasar. Dokter adalah seseorang yang mempunyai jasa menyembuhkan pasien atau seseorang yang sedang sakit. Dokter adalah seseorang yang mempunyai jasa menyembuhkan pasien atau seseorang yang sedang sakit. Begitu, Bu. Oh, ciri-ciri puisi ini apa? Ciri-cirinya. Kalau menurut saya ciri-ciri puisi ada 5. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi bersifat kiasan, padat, dan indah. Ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. 4, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Yang terakhir, dalam puisi syuting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Begitu, Bu. Terima kasih. Nah, Agus, jawabannya sangat bagus. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah bacaan tentang pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi. Akan Ibu tunjuk ya. Coba Rahma baca. Cerita pengalaman pribadi. Aku ingin bercerita pengalaman pribadiku dari aku kecil hingga dewasa. Dulunya saat masih TK, aku bercita-cita menjadi dokter. Saat itu bahkan aku tidak tahu apa tugas seorang dokter. Keesokan harinya, saat aku bangun tidur, aku melihat tangan ibuku berdarah karena terkena pisau. Aku sangat takut melihat darah ibuku yang berceceran begitu deras. Sejak saat itu, sangat takut menjadi dokter. Karena aku tahu, bila menjadi dokter, aku tidak boleh takut dengan darah. Saat aku menginjak bangku SD, cita-citaku berubah. Aku ingin menjadi seorang guru. Namun, saat aku mengetahui bahwa menjadi seorang guru tidak mudah, aku menyerah. Aku merasa tidak akan berhasil bila menjadi seorang guru. Cita-citaku terus berubah sepanjang waktu. Saat aku menginjak SMP, suatu hal yang tidak pernah terbayangkan olehku terjadi. Tiba-tiba saja aku ingin menjadi dokter hewan. Sudah, Bu. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal. Silakan, Naufal. Di hari Minggu pagi yang mendukung aku melihat seorang anak kucing yang ingin berteduh karena takut kehujanan. Ia sangat ketakutan. Kondisinya sangat memprihatinkan karena kakinya berdarah. Meskipun aku sangat takut dengan darah, aku tetap menolongnya karena aku kasihan padanya. Aku mengobatinya dan membalut kakinya. Lalu, karena hujan mulai turun, aku membawanya masuk ke dalam rumah, meletakkan di sebuah kardus kecil tak terpakai dan memberinya sedikit makan. Nah, terima kasih. Nah, Rahma dan Nak Noval, setelah membaca tadi, sekarang Bu bagi tugas, kalian tuliskan 3 tugas dokter hewan. Kalian tulis di buku 3 tugas dokter hewan. Silahkan, Ibu tunggu ya. Nah, bagi yang telah menyimak tadi akan tahu apa saja tugas-tugas seorang dokter hewan. Sudah? Apakah sudah menulis?
Apakah udah ditulis? Ya, silahkan ditulis. Ya, Ma. Apakah sudah ditulis? Ya, sudah. Sudah. Lalu Setelah ditulis, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan untuk nanti dikumpul ya, nanti dikumpul di grup WhatsApp akan Ibu nilai. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan baik dan benar. Kita mampu menyajikan hasil pengamatan tentang puisi secara terperinci. Lalu kita bisa menuliskan hal-hal apa saja yang ada di suatu bacaan yang telah Ibu bagikan seperti tadi, yaitu sebagai seorang dokter, tugas seorang dokter. Sekarang Ibu mau bertanya, dari yang kalian tulis tadi, siapa yang bisa menjawabnya akan mendapat nilai ya. Tugas-tugas, sebutkan tugas-tugas dokter hewan. Silakan Bu. Ya, Nurul. Tugas utama dokter hewan itu yang pertama mengobati hewan-hewan yang sakit, yang kedua merawat hewan-hewan yang sedang dalam pengawasannya, yang ketiga memeriksa secara teratur hewan-hewan yang sedang dirawat, dan yang terakhir memberikan obat yang sesuai dengan penyakit hewan tersebut. Ya, terima kasih Saudari Nurul. Jawabannya bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Nak Nurul. Sekarang silahkan memahami pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ada yang belum jelas? Sepertinya tidak ada. Sekarang salah satu siswa Ibu minta untuk menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Silahkan. Anak Nurul. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu cita-cita adalah harapan tertinggi yang sangat ingin diraih, yang diupayakan dengan masuk sekolah dasar, dan tadi kita juga telah belajar tentang mengetahui ciri-ciri puisi tentang cita-cita dan mampu mengidentifikasi dengan benar dan dapat menyajikan hasil pengamatan tentang manfaat tugas sebagai dokter hewan dan bagaimana cara menyayangi hewan. Nah, terima kasih Nak Nurul. Nah, jadi itu dia manfaat dan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ibu lihat pelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Semuanya pada semangat dan aktif mengikuti pelajaran. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri, silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembalikan ke Ibu. Nah, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.